Shalom jemaat Tuhan. Wah, kita bersyukur buat hari ini kita masih bersama-sama untuk mengikuti ibadah online. Walaupun saat ini keadaan kita atau situasi sekarang ini masih dilandak oleh virus corona, tapi kita percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita akan memulai ibadah kita, Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita persiapkan setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, saya harapkan jangan dalam posisi tidur atau posisi melakukan sesuatu, tapi kita persiapkan hati kita biar kita benar-benar di dalam ibadah yang sebenarnya. Ya Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan bahwa Dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat cintamu Bapa. Bahkan keadaan kami saat ini Tuhan, situasi keadaan negeri kami, lingkungan kami yang saat ini Tuhan telah dilanda oleh virus corona Tuhan, COVID-19 Tuhan. Saya berdoa Tuhan, biarlah kasih setiamu terus memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih buat Tuhan, pengorbananmu, rencanamu indah bagi setiap kami. Kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau bersorak-sorai di hadapan-Mu. Kami mau memuji-muji Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau sediakan hati kami, Kau sediakan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami siap memuji-Mu, buat sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, kita akan siap memuji Tuhan. Kita mau bertepuk tangan, bahkan kita mau menari di hadapan Tuhan. Amin. Walaupun keadaan kita sekarang ini sedang digoncang oleh virus corona, tapi kita percaya kita tidak akan digoncangkan karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Mari kita pujian kita, gerakanlah kekuatan-Mu ya Tuhan.
kasih Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, tak terselami bagiku, sungguh indah, tak terselami, tak terselami bagiku, sungguh indah, oh sungguh indah, sungguh mulia, haleluya, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat cinta-Mu, begitu besar pengorbanan-Mu, begitu mulia nama-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu di hadirat-Mu Tuhan, kudus lalu, suci suci nama-Mu Tuhan, oh haleluya, haleluya, mulia nama-Mu Tuhan, oh mari kita sembah Dia, mari kita bawa setiap hidup kita, bawa hati kita, mari merendahkan diri di hadapan-Nya, supaya hidup kita layak di hadapan-Nya. Yesus, wow, pengorbanannya begitu besar akan kita, bahkan rencana indah, bukan rencana kecelakaan. Mungkin hari-hari ini keadaan kita, bahkan keluarga kita mengalami penyakit virus corona, tapi kita percaya bahwa rencana Tuhan izinkan itu semua untuk kemuliaan-Nya, supaya kita juga sadar, bersandar, hanya bersekutu hanya di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, Bapak Ibu. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita persiapkan hati kita, bahkan mari kita buka setiap hati kita, biarlah firman ini yang berlalu begitu saja, tetapi menjadi kekuatan, menjadi sulung dalam setiap harian kita. Mari kita persiapkan hati kita, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiba saatnya Tuhan, tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami rindu setiap kami diurapi, setiap kami dipulihkan lewat firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, hati kami Tuhan bagaikan tanah kering yang merindukan air hujan, bagaikan rusa yang merindukan aliran air Tuhan. Demikian juga hati kami rindu haus akan kebenaran-Mu Tuhan, rindu akan firman-Mu Tuhan, untuk memulihkan setiap kami, memulihkan keadaan kami, memberikan kami semangat baru, nafas baru yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, buka setiap hati rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami naikkan pujian hormat, oh nyanyi glory, glory, glory. Oh Yesus, hanya bagimu segala pujian, syukur kami Tuhan. Oh Yesus, haleluya Yesus. Oh,
hidupku. Dalam katakan firman-Mu, firman-Mu ya dan janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Mari angkat tanganku, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Oh Yesus, jaminan hidup ya Tuhan. Mari lembut kita katakan kembali, Yesus, firman-Mu ya dan janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, oh, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat GBI Miracle Service Wates yang dicintai Tuhan. Hari ini kita ada di Minggu tanggal 12 April, yaitu di mana kita merayakan Hari Paskah, di mana Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati, Tuhan sudah menebus hidup kita, Tuhan sudah menjadikan kita untuk diselamatkan, dan kita memperoleh keselamatan itu. Itu adalah anugerah yang terbesar. Hari ini kita masih ada ibadah di rumah-rumah, kita masih mengalami situasi yang tidak mengenakkan, tetapi kita tetap percaya bahwa badai itu pasti akan berlalu. Kita akan buka ayat kita di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita semua. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya peroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat yang kita baca kali ini menyatakan bahwa kita tidak cuma mengalami penderitaan, kematian Tuhan Yesus, tetapi kita juga akan mengalami yang dinamakan kebangkitan. Ini saatnya gereja bangkit. Ini saatnya kita bangkit dalam situasi yang tidak mengenakan ini, dalam situasi wabah COVID-19 ini, kita harus bangkit. Kita harus mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab kalau Yesus sudah bangkit di atas kayu salib, Dia sudah bangkit dari kematian, bahkan Dia sudah naik ke surga, bahkan semua apapun masalah dunia ini sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Yang pertama, kita buka di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20a. Kita akan baca semua. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Rasul Paulus menulis dalam kitab Galatia ini menyatakan bahwa kita harus menyalibkan segala kedagingan kita, segala hawa nafsu kita, segala hal yang dulunya dianggap berharga, segala yang dulunya mungkin dianggap sesuatu yang harus kita salibkan,
bersama dengan Tuhan. Kita harus hidup kita bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita melakukan hal itu, maka kita bisa mengalami kuasa kebangkitannya. Kristus harus hidup menjadi raja di dalam hidup kita. Kristus harus berdaulat penuh di dalam hidup kita. Segala apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau hari ini, situasi saat ini kita tidak bisa hidup ibadah di dalam gereja bersama-sama. Kita diizinkan Tuhan untuk hidup ibadah di rumah-rumah. Kita harus taat. Kita harus stay at home. Kita harus tinggal di rumah. Supaya apa? Supaya kita bisa membangun mezbah Tuhan. Supaya kita bisa berdoa. Ingat, dulu bangsa Israel selalu mengikuti tiang api dan tiang awan. Di mana tiang api itu berhenti, mereka juga berhenti. Ini saatnya umat Tuhan berhenti, berdoa. Maksudnya berhenti, tidak melakukan segala hal untuk kumpul-kumpul, tetapi untuk apa? Untuk berdoa bersama-sama. Dikatakan bahwa bukan rencana kita yang terjadi, tapi biarlah rencana Tuhan yang terjadi. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita percaya bahwa wabah ini akan segera berlalu. Kita harus taat mengikuti apa yang Tuhan mau. Hal yang kedua, supaya kita bisa mengalami kuasa kebangkitan. Kita buka dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Inilah kunci bagaimana Yesus dapat menanggalkan segala keilahiannya untuk menjadi manusia. Bagaimana dia bisa merendahkan diri, dihina, disalib, disiksa, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, karena Yesus selalu hidup dengan pikirannya Allah Bapa. Keinginannya sebagai manusia dinyatakan pada saat dia berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa kepada Allah Bapa agar melalukan cawan ini. Tetapi dia juga berdoa bahwa kehendak-Mu Tuhan, kehendak-Mu Bapa yang terjadi. Biarlah doa Yesus ini juga ada pada kita hari ini. Sekiranya boleh cawan ini berlalu dari kami, tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan, bukan kehendak-Ku. Cobaan yang begitu berat hari ini terjadi, Tuhan izinkan terjadi. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan juga sediakan kekuatan buat setiap kita untuk melalui cobaan ini, untuk melalui masalah ini, sehingga kita pasti keluar sebagai pemenang. Oleh sebab itu, kita harus punya pikiran dan perasaan Kristus. Kita percaya tidak akan ada sesuatu yang kekal di dunia ini. Hanya Tuhan yang kekal. Surga itu kekal. Tapi di dunia ini tidak ada yang kekal. Saya percaya COVID-19 ini juga tidak kekal. Pasti akan segera berlalu. Dan kita bisa bangkit lagi. Oleh sebab itu, untuk kita bisa mengalami kuasa kebangkitannya, mari kita miliki, menaruh hidupmu kepada pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Bukan pikiran kita, bukan kehendak kita, tapi adalah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Hal yang ketiga, supaya kita bisa mengalami kuasa kebangkitannya, kita buka dalam 1 Korintus 15 ayat 27 yang bagian A. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Sekali lagi saya bacakan buat kita semua. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka segala sesuatu itu sudah ditaklukkannya di bawah kakinya. Kebangkitan Kristus itu mendeklarasikan bahwa maut tidak bisa lagi menguasai. Maut di mana sengatmu? Maut tidak bisa menguasai kehidupan. Sebab Yesus sudah menang terhadap maut. Yesus sudah menang terhadap kuasa kegelapan. Sehingga kita percaya bahwa segala sesuatu ada di bawah kuasa Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat
GBI Miracle Service Wates dimanapun engkau berada. Hari ini jangan takut, jangan gelisah hatimu. Tetap percaya kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu sudah ditaklukkan oleh Yesus. Bahkan sudah ada di bawah kakinya ketika dia sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah bangkit dari orang mati dan dia naik ke surga. Kita tahu bahwa segala sesuatu sudah dimenangkan oleh Tuhan. Hari ini percaya COVID-19 tidak kekal. Tetapi kuasa Tuhan, hidup kekal dengan Tuhan, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mau diperdaya oleh pikiran-pikiran palsu, oleh pengertian-pengertian yang salah. Tapi biarlah hari ini kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dimanapun kau berada. Mungkin hari ini keadaanmu sedang susah, percaya saja, pasti Tuhan akan tolong. Percaya bahwa Tuhan akan sediakan jalan keluar di dalam hidup kita. Saya akan bacakan satu ayat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-54b sampai dengan yang ke-55. Dikatakan demikian. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di mana sengat? Virus COVID-19 atau virus corona ini mungkin membuat kita takut. Sangat mengerikan, bahkan sudah ada puluhan ribu orang sakit, bahkan ada yang meninggal. Tapi virus ini hanya bisa membuat kita mati secara jasmani. Tetapi Tuhan yang empunya segalanya, baik kematian, baik kehidupan, itu semua ada di tangan Tuhan. Jadi kita tidak usah takut sebab maut sudah dikalahkan di atas kayu salib. Kebangkitan Kristus memberikan kita keselamatan sekaligus kuasa untuk menjalani hidup ini menjadi pemenang. Marilah raih kemenangan itu dengan berjalan dengan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih atas segala hal yang sudah Engkau beri dalam kehidupan kami. Di hari ini Tuhan, di mana Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Ini membuktikan bahwa Engkau menang terhadap maut. Engkau menang terhadap segala sesuatu. Bahkan segala sesuatu sudah ditaklukkan di bawah kaki-Mu. Dan kami percaya hari ini kuasa Tuhan itu boleh ada bersama-sama dengan kami. Sehingga kami boleh berjalan menjalani kehidupan ini dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keyakinan. Dan kami pasti menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami tidak takut dengan apapun yang terjadi. Dunia boleh berlalu, situasi keadaan boleh berlalu tidak baik, tetapi kami percaya anak Tuhan yang sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan, maka lembah kekelaman itu diubah menjadi lembah sukacita. Kami serahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup ini, bila setiap kami dibangkitkan, kami menjadi baru, bangkit, tidak patah semangat, tidak cemas, tidak kecewa dengan keadaan, tetapi kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan beri dalam hidup kami, dan kami tetap maju bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Mari kekasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus ada pada engkau, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita katakan sama-sama, amin.